وأطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا واسعا وطيبا وانت خير الرازقين وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى وقال المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعمدنا بأنوارهم وبأسرارهم وبنفحاتهم في الدارين آمين. إلى أن قال الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتدخلوا في قولنا بالصلاة أربعة العجاب أبق العجاب وهو العجاب في طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان في الله وفي رسله رسول الله وكقواعد الإسلام كيدني قواعد الإسلام أي طلب قواعد الإسلام الخمس yaitu tuntutan untuk mendirikan kaidah Islam yang 5 antara lain syahadat. Syahadat la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqamus salat wa ita'az zakat wa shaum ramadan wa hajjil baiti minal mustati' ada yang mengatakan begini, ingkila al-Islam wa al-imtisal ad-du'ir. Islam itu apa? Perbuatan secara dohir terhadap lima kaidah syariat tadi, rukun Islam tadi. Walaupun wa illam naf'al, walaupun tidak atau belum dikerjakan. Kalau begitu maka tidak ada arti terhadap keberadaan perkara tadi sebagai kaidah. Jawabnya adalah apabila perbuatan walaupun secara zahir tidak dibilang sebagai sebuah perbuatan yang sempurna kecuali dikerjakannya, maka hal-hal yang 5 tadi itu mau tidak mau itu adalah sebagai kaidah. Ini kan bahas masalah inqasamal hukmu ila salasati aqsam. Hukum terbagi 3, syar'i, adi, aqli. Wasyar'i khitabullah al-muta'alliq bi af'al mutakallafin. Baik itu tolak, al-ibahat, al-wati. Nah sekarang khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Khitabnya Allah. Di sini kemarin kita bahas khitabnya Allah, ayat kalamullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Keterkaitan di sini bukan keterkaitan ta'alluq taksir, bukan ta'alluq inkishaf, bukan keterkaitan antara pengaruh, tapi bukan pula keterkaitan hubungan, tapi keterkaitan petunjuk, ta'alluq dilalah atau ta'alluq tanjizi. keterkaitan dengan perbuatan mukallaf.
ada tolak, ibahah dan wati. Nah sekarang tolak itu sendiri ada macam 4. Yang pertama ijab, yang kita bahas adalah kemarin tolabul fi'li, tolabul jaziman. Permintaan terhadap sesuatu perkara, permintaannya, tuntutannya secara pasti seperti iman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah dan kepada qawaidul Islam. Tolabul jaziman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang yang pertama tolak jaziman contohnya adalah iman billah. Dibahas oleh para ulama. Iman itu apakah fi'lun, apakah fikrun, atau niyatun, atau qaulun. Yang pertama mengatakan anal iman fi'lun, iman adalah perbuatan. Wa qila infi'al. Yang qaul kedua mengatakan iman itu adalah reaksi. Yang ketiga, iman itu adalah kaifiyah. Sifat atau kaifiyah itu apa? Sifat yang eksis bersama dengan sebuah eksistensi. Itu kaifiyah. Apa itu? Hadisun nafsi at-tabi' lil ma'rifah. Ma'rifah itu eksistensi. Ma'rifah itu pengetahuan atau mengerti. Itu ada substansinya. Tapi kemudian namanya ada hadisun nafsi. Ada suatu bayangan terhadap pengetahuan. Yaitu namanya sifat wujudiyah. Sifat yang wujud, yang qa'imah bin nafsi. Sifat afeksi terhadap suatu eksistensi. Apa namanya? Hadis nafsi yang tabi' lil ma'rifah. Sesuatu apa? Nek cara Jawa omong-omongan ini ati sing manut, sing mengikuti terhadap pengetahuan atau ma'rifat ilmu. Wahada wa tahqiq. Yes. Ini pendapat yang ketiga adalah tahqiq. Berikutnya dikatakan al-iman fi'lun, iman ada perbuatan. Nanti adalah apa namanya? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Al-Qur'an dikatakan semua ayatnya mengatakan alladzina amanu wa amilus sholihat. Antara amal soleh dengan iman itu perkara yang beda. Iman itu membenarkan, amal soleh adalah realisasi daripada kegiatan membenarkan atau kepercayaan. Maknanya kepercayaan itu apakah? Kalau dikatakan fi'lul qalbi ya pastilah itu semuanya perbuatan hati. Wahada tahqiq. Waswab anna taklif bitilkal kaifiyah min haitsu nafsiha la min haitsu asbabiha. Walhasil khitabullah tolaknya tadi dari mana? Tolak kita diminta untuk melakukan suatu afeksi terhadap eksistensi pengetahuan kita, yaitu kepercayaan itu berupa kita tahu Allah itu esa, Allah itu yang menciptakan. Kemudian kita meyakini dan mengesakan Allah dan menuhankan Allah atau mempercayai Allah. Itu namanya hadis nafsi at-tabi' lil ma'rifah. Pengetahuan yang kemudian diikuti oleh apa namanya? Kegiatan atau omong-omongan hati. Nah, tolaknya dari mana itu? Tuntutannya min haitsu apa? Dari sisi apa? Nah, at-taklif beda min haitsu nafsiha la min haitsu asbabiha. Itu dari sisi keberadaan atau hal itu sendiri, yaitu afeksi itu dituntut adanya, bukan dari sisi
sebab-sebab menjadi kita melakukan hadis nafsi. Karena kalau sebab-sebabnya itu nanti masuk kepada angan-angan atau an-nador. Bainan nador wal jazm say'ani mustariqani, antara an-nador berangan-angan dengan al-jazm yakin mantap. Yang al-jazm itu adalah min kaifiyati atau min sifatil wujudiyah al-qa'imah bin nafsi, itu adalah sesuatu yang berbeda. Yang kita diminta itu adalah al-jazmunya, bukan an-nadornya. Nador itu angan-angan itu gak tutup unggun percuma. Malah lihat apa tutup unggun tapi walaupun dalane gak bener atau gak pas, tapi tutup unggun. Yakin Gusti Allah, tapi ra ngerti carane. Manane gak arti ngene tata carane, tapi yakin. Manane dadi wong tak akli kita bener. Iman muqallid fi qaulin yasikhu, masih ada yang mengatakan sah. Walaupun tapi ba'dil qaul awal arjah la yasikhu indamat yastatu ayat yang dulu bagi orang yang mampu untuk nador, imannya orang muqallid tidak sah, belum sah. Tapi waktu bagi qaulin yasikhu, walhasil khitabnya itu tolaknya di mana? Tolaknya adalah jazmunya itu. Jazmu bil iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadha tahqiq yaqul armuwat bil fi'li fi kalsari ma'a qabla yastaqbil bil kaifiyah. Maka di sini adalah masuk juga apa namanya wa ala hadha tahqiq yuqalu al-murad bil fi'li fi kalam syar'i ma qabala atau ya. Itu tambahan. Nomor kali billahi wa bi rasulih. Sebenarnya ma yajuzu wa ma la yajuzu, ma yastahilu wa ma yajibu, itu apa yang kemarin kita bahas. Kemudian selanjutnya apa namanya? Kakuat Islam. Boleh. Wa na'ihimana sepadane karuni al-iman billah wa rasulihi wa qawaid Islam wa fungsi. Nomor 3, an-nadbi. Nomor kali an-nadbi. Arba'atun wa at-talaq wa al-ijab. Wa fi qawlina fi talaq arba'atun al-ijab rubal ijab wajib. Wa nadbi nomor 2 nadb. Apa itu nadb? Wa talabul fi'li talaban ghairi jazimin, tuntutan pekerjaan, tuntutan perbuatan, talaban kelan penuntutan ghairi jazimin kak ora pasti ka sholatil fajri kediri salat salat fajr. Fajr di sini maknanya qabla apa namanya sholat qabla subuh wa na'wiyalan sepadane sholatul fajr. Wis wa tahrim sepadane pokoke wa na'wiya sepadane sholat fajar atau sunat. Wa tahrim nomor 3 mencakup juga keharaman. Apa itu? Tolak yang tercakup dengan tahrim wa talabul kafi, nuntut ngelarang, nuntut nyegah, anil fi'li saking perbuatan wa nahwiya sepadane fi'il. Talaban kelawan penuntutan jaziman kan pasti, yaitu menuntut untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kasyirki billah kaya dini tuntutan meninggalno musyrik dari Allah Subhanahu wa taala, ayat talabul kafi an syirki. Maka dia tuh kodianya apa gambarannya? Anna syirka fi'lun ma'ana i'tiqadu syirki wal i'tiqadu kaifiyah. Wa ijabu mimma sabaq min anna al-murad bil fi'li ma qabla al-fi'al fa yasudu bil kaifiyah. Jadi sekali lagi tadi kan
Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mu'allaf. Khitabnya Gusti Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Lho sakniki balik meneh masalah iman mau. Yang baik itu tolak itu sekarang tolak yang sifatnya ada pembagian. Jadi ada papan yang ada. Jadi ditulis, mulai apa itu? Ada cabang-cabang. Jadi sampai punya peta pengetahuan. Nah, saya dikatakan tolak selanjutnya adalah tolakul kafi, tuntutan tapi untuk menjauh atau melarang. Nah, contohnya tuntutan untuk menjauh atau melarang musyrik kepada Allah. Mongko syirku billah itu adalah fi'lun, seakan-akan dikatakan di situ adalah perbuatan. Faqadiyatu annahu syirkun. Kalau dimasukkan di situ adalah tolakul khitabullah al-muta'alliq bil af'alil kalim. Khitabnya Allah yang terkait dengan perbuatan. Nah, perbuatan mukallaf. Nah, kemudian ada tolak di bawahnya. Nah, di sini itu padahal seperti tadi, iman itu sebenarnya bukan perbuatan. Iman itu adalah infial. Ya. Loh, kenapa kok di sini dikatakan iman tolak jaziman yang wajib itu terkait dengan fi'lun juga. Di sini juga musyrik itu adalah tahrim yang maknanya tolak al-kafi. Maknanya dimasukkan juga sebagai fi'lun mukallaf. Maknanya di sini tajawuz, sekali lagi ada semacam dibarno lah gitu. Dibiarkan saja dianggap sebagai fi'lun. Padahal ini sekali lagi. Wa qadiyatu anna syirka fi'lun. Wa qadiyatu sama mana nih? Kata lebih kafi ansarti. Kayak ini waktu kasyufi. Kata lebih kafi ini negah larang. Nuntut larang, nuntut ninggalno anisirki saking musyrikan. Pokoknya dia terapani an-nasyirka sejenis kemusyrikan itu fi'lun, perbuatan. Seakan-akan syirik itu adalah perbuatan. Padahal makna itikadun, makna serta nisbani syarikun, iku itikadu syirik meyakini adanya kemusyrikan atau meyakini adanya sekutuan marek Allah. Nah, meyakini itu bagaimana kalau dikatakan fi'lun? Wal i'tiqad kaifiyah. Sekali lagi, keyakinan itu adalah kaifiyah. Kaifiyah itu tadi saya katakan afeksi terhadap sebuah eksistensi atau substansi. Substansinya apa? Pengetahuan sampean terhadap Allah itu Maha Esa. Sekarang afeksinya apa? Sampean meyakini Allah itu Esa. Etikot itu adalah kaifiyah, sifatun wujudiyatun qaimatun bi qaimatun bi bismillahirrahmanirrahim. Qaimatun bin nafsi. Nah, sekarang itu adalah kaifiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawab dijawab bima sabak dengan jawaban yang tadi itu. Berarti jawabannya seperti menganggap iman itu adalah fi'lun, padahal di situ adalah kaifiyah. Maka dari itu al-murad min al-murad saking sedirikan tentang pakai bil fi'li. Kalau fi'li di sini adalah maqabalal infial, sesuatu yang berbanding dengan infial, reaksi. Jadi fi'lun di sini sesuatu yang bukan infial. Al-infial itu reaksi. Sementara di sini fi'lun, walaupun di sini fi'lunnya adalah fi'lunnya yang sifatnya adalah i'tiqadi, yaitu
Fayasduku moko masuk apa al-fi'lu bil kaifiyati kelawan al-kaifiyah. Jadi fi'lu niku ana fi'lu niku sendiri ana infial apa namanya? Fi'lul mukallaf itu ada fi'lun, infial, ada kaifiyah. Nah, kaifiyah itu masuk digolongkan dengan fi'lunnya. Nah, satu golongan berbanding terbalik atau berhadapan-hadapan dengan infial. Mana ini sini dengan kaifiyah bukan fi'lun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrimi wa talqaf 'anil fi'li talaban jazm kasib bila wazna qadini talabul kafi 'anil zina. Nikah sama zina. Wa nahwi gimana sepadane kawini. Jelas di sini itu fi'lun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qarahah itu nomor 4 yaitu makruh. Wa wa talabul kafi 'anil fi'li talaban ghairu jazimi. Talabul fi'li untuk melarang anil fi'li saking lakoni talaban kelawan tuntutan ghairu jazim kang ora pasti. Kakiratul Qur'an kaya dene maca Qur'an masalah ing dalem umpamane fir ruku ing dalam ruku. Maca Qur'an kon ruku itu makruh karena di situ tidak tempatnya. Macam pembeli Quran rukuk sing dituntut apa? Tasbih subhanallah. Pas sujud lan dalam sujud Wa amal ibah. Wis, ini golongan yang ke pertama, klaster pertama yaitu tolak. Nomor 2 adalah ibahah. Al-ibahah itu apa? Wahya uti al-ibahah itu at-takhyiru, pilihan. Bainal fi'li inggal antara nglakoni wa tarki lan inggal kan nikah iki nikah wal bai lan atau dinuku wa nahwina lan sepadane karone al bai wal nikah. Saniki sing dimaksud qaulu faya takhir. Apa yang dimaksud al-ibahah faya takhir? Al-murad bi kalamu al muta'alliq bi qawli syai'i mukhayyaran fihi. Yakni dawuh Gusti Allah sing ana kaitane kelawan perkara iku perkara diberikan opsional atau pilihan. Bainal fi'li wa tarki, antara dikerjakan atau ditinggalkan. Walaisal murad bi takhir fi'lul fa'il kama yatabadar min ba'd. Tidak yang dimaksud di sini pilihannya bukan perbuatannya yang mengerjakan. Sebagaimana itu mungkin menjadi pemahaman sekilas. Wa innama fasluha amma qablaha li'annahu la talabatuna. Wa innama fasluha. Kenapa kok ibahah tidak dimasukkan dalam koridor tolak yang ada 4? Talabul ijab, nadab, tahrim sama karohah. Hukum fikih kan mesti ini kan sekali siji mubah. Di sini mubah itu tidak dimasukkan kepada tolak. Karena kalau tolak itu ada arahan, instruksi, perintah. Tapi kalau takhir tidak ada. Karena bukan berarti kita tidak. Ini maksudnya. Wa inna ma fassala amma qabla li'anna la talaba fiha. Tidak ada tuntutan. Wala fi ma ba'da wa wal madhu. Yaitu al-watu. Watu juga tidak ada tuntutan. Walaisal murad bitakhir fi'lul fa'il. Yang dimaksud dengan pilihan. Walaisal murad, tidaklah yang dimaksud di sini dengan pilihan adalah perbuatan yang mengerjakan. Pekerjaan yang mengerjakan tidak ada hubungannya. Sekali lagi ini adalah kalamullah ini loh. Khitabullah ini yang kemudian dilalahnya adalah
berkaitan dengan perbuatan hamba, dilalahnya adalah menunjukkan kepada sebuah takhir atau ibadah bagi yang melakukan. Itu nanti ada masalah beda lagi, apakah dia terpaksa melakukan atau ingin melakukan atau harus melakukan atau tidak mau melakukan, itu beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bainal fi'li wa tarki ay fi'la al-aula ay yakula bainal fi'li wal kafi karena kula kalamuna fi ta'alqi ta'ala fi kana. Nah, yang sebaiknya dikatakan di sini adalah takhir bainal fi'li wa tarki, pilihan antara mengerjakan ataupun menghindar. Kafu namanya menghindar atau bukan tarki, meninggalkan. Kalau menghindar itu adalah di sini ada unsur adalah karena berkaitan dengan sitofun tadi itu. Bukan nikah, kakhir tak lebih nikah. Apa dia tu anak nikah asli fi al-bah, ma'an ta'kif al-zusal an asrafi al-nadab. Bismillahirrahmanirrahim. Madhabnya ulama yang mensyarahkan kitab ini mengatakan nikah al-asli fi an-nadab, an-sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ibaratun Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wad'u, anak penute wad'u lahuma mare karuni ayat tolak wal ibadah. Apa itu al-wad'u lil tolabi wal ibadah? Fa'i sama beliau itu ya, sama apa ya? Spidol, itu sini seperti bisa ya. Saat penghapus ini contoh kita kasih keterangan cara tulisan catatan begini aja bisa. Punya arsipnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan itu lewat pelajarannya sendiri lewat hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibaratun an-nas bisarih sababan aw syartan. Al-watu utai kondisional. Lahuma kedua at-tolak wal ibadah. Ail ibahati maring ibah wa tolak fa ibaratun. Apa itu watu? Hukum watu itu fa ibaratun moko penggambaran atau ibarat an-nas bisarih saking oleh dijejnoni syariat atau Allah yang mensyariatkan oleh menjadikan atau mendirikan sababan sebab au syartan syarat au mani'at atau penghalang lima marjokro dikira kata terkema minat ahkam khamsati saking hukum kang limo, yaitu hukum limo tadi tolak yang ada 4 dan ibahah ada 1. At-takhilat kita menuju fi kalamina tinggal ucapan kita tahta tolak wal ibahati dalam solusi pembahasan tolak dengan papat ibahati lalu masih. Apa itu waktu? Waktu adalah ai anjalihi asyai'a sababan ibaratun annas bisa suatu ungkapan dari kondisi syariat mendirikan atau mengadakan sabab atau mengadakan syarat atau mengadakan penghalang bagi 5 perkara tadi itu. Baik itu satu sabab wajib atau sabab makruh atau sabab sunnah atau sabab tahrim atau sabab ibahah atau sebaliknya syarat wajib, syarat sunnah, syarat tahrim, karohah, ibahah atau sebaliknya maniknya wajib, maniknya tahrim, manik dan seterusnya. Jadi 3 relasinya masing-masing kepada 5 hukum tolak dan ibahah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasabab sekarang ai anjali asyai as-sababan wa qadiyatu annallahi gambarannya begini, qadiyahnya begini, abstraksinya begini. Annal wad'a laisa naw'an minal khitab. Kondisional, prekondisi, pengkondisian itu sebenarnya bukan satu cakupan daripada khitab atau arah pembicaraan. Khitab kita katakan arah dawuhnya, ai al-kalam an-nafsi. Tetapi wad'u kondisional adalah, kalau khitab tadi jelas, jalankan, jangan jalankan, sebaiknya jalankan, sebaiknya tinggalkan, atau boleh juga jalankan, boleh tidak jalankan. Khitab. Tapi al-wad' itu adalah wa innama huwa sifatu fi'lin, sifat daripada suatu perbuatan. Hampir mirip dengan tadi itu, afeksi terhadap substansi. Waisa kadzalik bal huwa naw'un minhu, tetapi setelah diteliti para ulama ternyata bukan seperti itu. Bal huwa naw'un minhu, ternyata sebab itu sendiri macam daripada khitab, bukan sifat. Makanya fa'ina idzin fakana yuhaqqul ibarah ayyakula fa huwa khitabullah ay kalamu adal ala ja'li syai'in sababan. Maka kondisi itu adalah, kalau itu keterkaitannya dengan tadi itu khitabullah tadi itu, kalamullah nang Quran sing nduduhno, sing dilalahnya ndudukno bahwasanya sesuatu itu dijadikan sebab atas perkara yang lain, atau sesuatu itu dijadikan syarat atas perkara yang lain, atau dijadikan penghalang atas perkara yang lain. Maka pemahaman kita ini adalah sebab, ini adalah syarat, ini adalah penghalang, itu kita pahami dari dilalahnya kalamullah. Makanya dilalahnya kalamullah ini atau khitab itu sudah menjadi sebuah pemahaman klaster tersendiri daripada pemahaman atau maksudnya yang bisa seimbang pemahamannya dengan pemahaman tentang tolak maupun ibah, tentang hukum hukum tolak dengan ataupun hukum ibah. Yang ketiga hukum wad. Contohnya begini, misalkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan mari Gusti Allah, 'alan nasi wajib ngatasi Allah hajjul baiti utawi haji maring baitul. Ini kalam dilalahnya adalah khitabnya adalah tolak jazim. Ya. Dari mana? Dari kata alan nas. Kalau kita belajar nahwu, laka alayya dirhamun, kepadamu, untukmu, atas diriku 1 dirham. Maknanya saya mengikrari wajib bayar utang 1 dirham. Kan begitu. Dilalahnya khitab nahwu kan seperti itu. Laka alayya itu berarti kan menunjukkan wajib. Lillahi 'alan nas, bagi Allah kepada diri manusia, berarti Gusti Allah mewajibkan kita. Itu khitabnya dilalahnya alat tolak. Tapi kemudian limanis tato ilai sabila. Ini apakah maknanya di sini adalah pengecualian atau bagaimana? Ternyata tidak. Bukan pengecualian. Ini adalah syarat atau sebab. Kita mengatakan sebab liman bagi orang ilahi mari Allah, ilahi mari Baitullah sabilan yang punya zat rakhilah, punya bekal dan ongkos perjalanan, transport.
Maknanya syartul istitoah ini menjadi wad'u kondisi daripada tolak yang jatuh kepada mukallaf. Lah, kondisi ini dilalahnya seimbang dengan dilalahnya tolak. Selevel. Tidak bisa dilalahnya wad'u ini levelnya disepelekan atau di grade-nya setelah KW2 dengan dilalahnya tolak, tidak. Sama-sama dilalahnya kowi. Kalau jadi dilalah tolak ala wujud, ini dilalah wad'u ala syarat. Nanti ada ala sabab, ala al-man'u. Nah, makanya di situ kalamullah ini adalah di sini al-wad'i bersifat imma bitolak, af'alul mukallaf ini bitolak, awil bid'abaha, awil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wahina itin fakana iba'il haqqul ibar ayakula fawa khitabullah ay kalamu addal ala ja'li syai'i sababan ay au ja'li syai'i syartan au ja'li syai'i man'an, menjadikan sesuatu sebagai sebab, menjadikan sesuatu sebagai syarat, menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Sababan syartan man dzikr minal kana khamsa dakhilat bilalina tahta talab al-bah. Fasabab, sekarang apa sebab? Fasabab bukan sebab inja'al hati. Fal ma'na sabab al-mahdu alladhi wada'a syari'. Apa itu sabab? Yang dimaksud sini adalah sesuatu yang dikondisikan atau diletakkan oleh syariat atau Allah yang mensyariatkan kepada hukum-hukum 5 tadi. Wa muta'alliq khitabi al-wad'i. Muta'alliq khitabil wad'i ma yalzam. Aina. Kana ta'rifan bil 'am. In ja'alta waqi'atan min syai'in ta'rif sabab taqlid al-'adl as-sahih wa ta'rif bil 'am jaiz min al-mantiqah wa in ja'alatha waqi'atan al-mawtin syar'in aw mawtin syar'in yalzamuna. Ai syai'un ja'al syara' wujudu alamatan. Ai syai'un ja'al syara' wujudahu alamatan ala wujudi ghairi. Sesuatu ja'ala gada'atu sapa asyar'u zat yang mensyariatkan Allah wujudnya wujudahu ing wujud syai' alamatan ingat dadi tondo ala wujudi ghairi ingatasi dadi wujudil yo. Jadi sebabnya tadi. Sebab itu sesuatu dijadikan oleh Allah wujudnya ini menjadi tanda atas wujudnya ini. Wujudnya sesuatu menjadi tanda atas wujudnya sesuatu yang lain. Tiadanya ini wa adamahu alamatan ala adami ghairihi. Ini tanda saja, tidak sebagai sebuah rangkaian sebab akibat seperti yang kita pahami seperti makna akal kita yang seperti kita pahami dari bahasa secara secara umum kita bicara. Jadi sebab itu tidak ada kaitan. Misalkan begini, kenyang, apa sebabnya makan? Maknanya apakah yang membuat kenyang itu makanan? Betul. Tetapi Allah menjadikan sebab makan adalah kenyang adalah makan. Maknanya menjadikan sesuatu sebagai tanda atas wujudnya sesuatu yang lain. Sebabnya makan. Maka makan ini tanda atas wujudnya yang perkara yang lain, yaitu kan kenyang. Tanda saja. Orang wong gak mangan ya kenyang. Orang wong mangan strawberry ya guru kan kenyang. Nah, kan gitu. Nah ini makanya di sini wujudu alamat al-zuhuri wajal adamu alamat al-zuhuri. Ka'anat tahrim sa'ilan ma'arif. Wasab syari. Na'am. Wala akhsu jalan akal mana akal sebab am kun asalnya menghur saya tanya ini. Maknanya secara yang lain apa? Fasabab mengkautai sebab.
selain pengertian tadi itu, ma perkara yalzamu min adami al-adam wa min wujudi al-wujud. Ma perkara yalzamu kang dadekake kang mesti min adami saking ora ana mah apa adamu ora ora. Sebab adalah sesuatu yang menjadi talazum dari ketiadaannya adalah barang tiada. Wa min wujudi lan saking ana mah apa al-wujud perkara ana. Apa itu sebab? Ma ta perkara. Ma itu perkara. Ya zamu kang mesti min adami saking ora mah min adam apa al-adamu ora ana. Wa min wujudi lan saking ana mah apa al-wujudu ana. Bin nadori alawat milang-milang angan-angan ila jadi mari jadi mah. Saya ulang, ini nanti ada irisan yang berbeda dengan pengertian yang kita baca di syarah tadi itu. Nah, kalau pengertian di syarah tadi kan jelas apa namanya? Syai'un maudhu' syar'i syai'un wujuduhu alamatun ala ja'alahu syara' wujudahu alamatan ala wujudihi ala wujudi khari wa ja'al adamu alamatan ala damiri. Yes. Itu wa ta'rif bil a'ammi jaizun inda al-aqdamin minal munatiqah wa in ja'alaka waqi'atan ala mawdin syar'i aw mawdin syar'i yalzam. Jadi ngeten kan. Pengertian yang dibawakan oleh kitab matan ini mencakup pengertian yang secara akli atau adi atau syar'i. Sebab akli, sebab adi maupun sebab syar'i. Ini pengertian secara umum. Sampaikan ma yalzamu min adam wa min wujudi al-wujud. Karena ada takrif yang lebih khusus lagi, yaitu wad'u bisabab min indi syar'i. Al-wad'u yaitu takrif secara wad'u atau sabab syar'i. Sabab syar'i secara syariat itu adalah sesuatu yang dijadikan syariat sebagai wujudnya, sebagai tanda atas wujudnya yang lain. Tidak adanya sebagai tanda atas tidak adanya yang lain. Bukan sesuatu yang talazum. Nek yang matan kan talazum. Kita baca dulu talazumnya. Fasabab jadi kita baca menurut takrif bil a'am, takrif yang lebih umum. Yang lebih umum itu mencakup hukum adat, sebab akli maupun syar'i. Apa itu? Sesuatu mayal zaman, sesuatu yang dari adanya itu yang zaman kepi min adami saking orang lima opal adanya tidak ada. Sesuatu yang tidak adanya dia menjadikan tidak ada yang lain, menjadikan yang zaman itu menjalari ya kalau saya katakan. Wa min wujudi lan ono ne perkara jalari wujudnya perkara ini. Iya. Di sini itu menjalani, menyebabkan konsekuensi, ya kan? Konsekuensi ini apakah pasti apa tidak? Nek secara akal pasti, nek secara syariat belum pasti. Nah, mergo belum pasti itulah tadi dikatakan takrif secara sabab syar'i itu adalah tadi yang lebih khusus, yaitu sebagai tanda saja. Kalau ini pasti, wong misalkan secara akal atau secara adat lah,
akal dulu adat kebiasaan. Sampai kebiasaan mangane telung piring baru bareng. Maknane sampean ana ning telung piring pasti dadekno bareng. Ora ana ning telung piring pasti urung bareng. Jadi urung bareng. Ini sesuatu yang sifatnya mayalzamu min wujudi al-wujud wa min adami al-adam. Sesuatu yang pasti menjadikan adanya 3 piring menjadikan adanya kenyang. Tidak adanya 3 piring, tidak adanya kenyang. Ini pasti coro adat sampean, kebiasaan sampean, hukum adat. Sebab adi namanya. Sementara kalau syariat tidak seperti itu. Sabab syar'i adalah sesuatu majalahu syari' alamatan ala wujudi ghairi, sesuatu sebagai tanda atas wujud yang lain. Bukan pasti ada wujudnya yang lain, tapi tanda yang lain. Tapi di dalam kitab yang pinggiran tadi itu, yang mata, ini dipakai hukum yang lebih umum, yaitu yang baik mencakup adi, akli maupun syar'i. Sementara yang di dalam, di tengah yang dijabarkan lagi, kok gambar kok niki saya, itu kok terlalu umum karena secara syar'i tidak seperti itu. Enggak apa-apa. Boleh memberikan takrif secara lebih umum. Sehingga takrif di sini fas sabab mengkotai maknanya sabab ai bil makna am dengan pengertian yang lebih umum yang itu mencakup syar'i, adi maupun akli. Itu ma'ayal zamu min adam wa min wujudi al-wujud. Nah, sementara kalau bimakna khos, bimakna syariat, yaitu alamatan saja tanda ma'ayal zamu min adami alamatu adamil ghairi. Nah, sesuatu yang dijadikan dari ketiadaannya sebagai tanda alamat tidak adanya yang lain. Wa min wujudihi ala wujudi al-ghairi. Azawal masalah. Contohnya sebab. Azawal kejadian yang sini masalah lawan umpamane. Fa inna syari'a maqsudnya syariat wa doanya lagi sama syariat. Allah yang menyariati hu ing azawal syar'i sababat ing dadi sebab wujud duhri maring wujud duhur. Wujud sendiri. Ini sini ana duhur. Pasti sebab. Allah jadikan itu sebagai sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Bina dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Bedanya dengan syarat, sebab dengan syarat nanti. Kalau syarat itu ma yalzamu min adami al-adam walakin la yalzamu min wujudi al-wujud wala adam. Faslun akhraja bi asyarta wal ma'na. Kalimat ini ma yalzamu min adam wa min wujudi al-wujud ini untuk memisahkan dari pengertian supaya tidak tercakup kepada pengertian asyartu wal ma'na. Kalau syarat apa? Ya anna syarta wa in kana yalzamu adam ma yalzamu min adamil adam walakin la yalzamu min wujudi wujudun wala adam. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada maka masyrut ilaihnya tidak ada. Tapi sesuatu yang apabila dia ada maka masyrut ilaihnya boleh ada, boleh tidak ada. Itu syarat. Contohnya syaratnya orang sholat apa wudu. Nek kalau wudu masyrut ilaihnya sholat tidak mungkin ada. Sama sholat gak usah wudu, sholatnya tetap dianggap tidak ada, tidak sah. Kita baca.
Tapi oleh wudu, syarat wudu sholat itu ada, belum tentu menjadikan ada atau tidak ada sholat. Sama wudu tok orang lah betul. Sah. Nah, ini namanya syarat. Beda dengan sabab. Sebab itu apa? Tadi zawalu samsi liwujudi ad-duhur. Nah, sama sholat apa namanya? Bukan sholat duhurnya, datangnya waktu duhur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Manik ini apa? Manik itu adalah oleh anal manik yang zaman wujud adam mulai zaman wujud adam. Sesuatu yang adanya dia menjadikan tidak adanya perkara yang lain. Tapi tidak adanya dia menjadikan boleh jadi perkara yang ada, boleh jadi tidak ada. Contohnya manik apa? Sesuatu yang dia apabila ada, perkara yang lain menjadi tidak ada. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada, perkara yang lain boleh ada, boleh tidak ada. Contohnya manik itu ya kata sesuatu yang melarang sampean misalkan. Apa namanya? Mahram misalkan. Mahram itu apabila ada maka menjadi tidak bisa terjadinya pernikahan. Kita baca. Maknanya apabila ada manik menjadi penghalang terhadap wujudnya perkara yang lain, yaitu kemungkinan pernikahan. Sama kadung tresno karo wong wedok, wah. Gak ngerti. Jebule diteliti biyen itu adalah mahram rodo atau sepersusu. Wah, gagal lagi deh kan gitu. Kan repot ya. Tapi apabila tidak ada itu mahram, ya kan? Maniknya tidak ada, belum tentu juga ada pernikahan. Bisa jadi sama nambah toko sampean gak mahram, juga gak ada manik lah. Tapi dia tidak menyambut daripada ungkapan sampean. Nah, gayung tidak bisa sambut. Repot kan? Repot kapan gagal maniknya mesti ikhlas lagi sabar. Nah, kan begitu. Jadi itu mau manik itu begitu. Jadi apabila manik tidak ada, belum tentu perkara itu ada atau belum tentu tidak ada. Maknanya itu ada masalah yang lain. Tapi perkara itu ada, pasti perkara itu yang lain menjadi tidak ada. Mana? Jadi taruh dalam masalah nikah. Kudu paham sampean, manik syarat sabab. Contoh itu kudu dilimat. Mergo iku usul fikih itu mriku tok. Dilunjungi tengriku kali apa jenenge akidah tauhid ngoten terus malih fikih ngoten niki mantek ngoten mriki pokok-pokoke temen waktu kali apa jenenge tolak ibadah pun bismillahirrahmanirrahim diwaos. وأخرج في أيضا الدليل على الحكم من الكتاب والسنة والإجماع فإن الدليل فإن لازم من وجود الوجود لكن لازم عدم العدم فالدليل يلزم طرده ويلزم حبسه بخلاف السبب فإن يلزم طرده وحبسه فيصير طرد الوجود في الوجود والطرد العدم بالعدم وهو معنى قولهم السبب يؤثر بطرفيه. Nanti ada pengecualian dengan kalimat apa namanya? Wa akhrajahu ma yalzamu iltizam di sini, jalari di sini beda dengan dalil. Dalil itu walaupun teko Quran hadis atau ijma. Wa in lazima min wujudi al-wujud walakinnahu la yalzamu min adi al-adab. Dalil itu bisa menjadi alasan kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau tidak ada perkara dalil tadi itu,
maka sesuatu tidak dikerjakan. Dalil iki bahas. Wah, irisannya mirip-mirip. Iki dalil iki bahas kita dua kok bulet dalil meneh. Bahas dalil menjadi dalil. Wah. Bu paham gua ternyata. Bedanya sebab dengan dalil apa? Kalau sebab tadi itu ma yalzamu min adam wa min wujudi al-wujud. Nek dalil ma yalzamu min wujudi al-wujud wa la yalzamu min adami al-adam wala al-wujud. Perkara nglakoni salat ana dalil maka wujudi fi'li salat mulzamun bi wujudi dalil apa namanya iqamatus shalah. Negakno salat iku wujud. Iku diilzamno ditetepno kelawan ana ning perkara liya yaiku dalil yaiku iqamatus shalah, mendirikan salat. Tapi lamun gak ana perkara dalil iqamatus shalah, ya kan? Apakah kemudian otomatis tidak ada sholat? Masih penjabaran lagi. Kalau masalah ubudiyah, maka wajib gak ono, karena semua ibadah adalah harus ada contohnya. Tapi belum tentu dengan perkara muamalah. Kalau muamalah walaupun tidak ada dalilnya, asal tidak ada larangan, maka masih boleh dilakukan. Asul ibadah muamalah al-ibahah wa asul ibadah kurma. Nah, gitu. Maka dalil itu bedanya dengan sebab seperti tadi. Kalau sebab itu, kalau perkara itu ada, menjadikan perkara yang lain pasti ada. Kalau perkara itu tidak ada, menjadikan perkara yang pasti tidak ada. Ini perkara pasti ini hukum apa? Walaupun lebih rumitnya tadi secara syariat itu adalah alamat saja, tanda saja. Wawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jati. Ila jati. Ila jati. Karena di situ bin nador ila jati. Secara pasti keberadaan dirinya itu jatiahnya. Amma rujul jumlah saniyah fali khalis sabab alladhi qarna ma'an an intifa'u syartin kama qala syarif inna la yanzimu wujud lakin la yudadihi wa amma rujul ula fali khalis sabab sa'ad alladhi lahu sabab akhar tukifu inda atam yudhirkan ramdaw fa'inna lahu sababain as-sams wa siraj kullu mimma yakhlif al-akhar inda atam faqul wahid mimma yalzim antami dawi bin nadur allati amma al-qat in awraqat an-nadar an zati lau jazm sabab wal daw bidin terlihat bersama akhir terjungkul isbah hasil jadiku yang ada keterkaitannya hanya dengan masalah itu, tidak boleh iki royokan sebab apa jadi sebabnya apa iki sebab syarat itu hasil itu kejawab binazar jadi seumpama sebab kepol itu hanya satu-satunya masalah kazawal itu contoh zawal. Terus masalah karena syariat maka jenis syariat ikwaduannya laki syariat hu ing zawal sababan dari sebab. Jadi makna sabab itu maknanya khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf allati khitab Allah yang menunjukkan kepada perbuatan hamba, yang penunjukan itu ada penunjukan secara dilalah, keterkaitan adalah penunjukan yang di sini menunjuk kepada makna sabab. Kalau tadi makna tolak, sekarang makna sabab. Apa itu konteksnya? Yaitu az-zawal ya dulu ala sababi wujud duhri atau wujud duhri, wajibnya sholat duhur.
Fa zamu wujudi mongko lazim min wujudi saking wujudi zawal samsi apa wujud buduri wajib salat zuhur. Wa min adami lan saking ora ana ni duhur zawal ada wujudi ora ana ni wajib zuhur. Wa inna ma kunna mesti ngucap kita bina dari kelawan angan-angan ila zat maring zat Allah. Kau zat Allah. Ila zat maring zat Allah sabat tadi. Kenapa kok di kalimat tadi ada ila zati? Karena terus kelakuan kot la yazamu min wujudi sabab apa wujudi sabab. Li urudin ma'in. Karena terus kelakuan kot la yazamu ke kadang-kadang orang jalani min wujudi sabab saking wujudi sebab apa wujudi musabab wujudi perkara sebab. Tapi bukan karena zatian tapi kalau urudin ma'in krono anyar tekori perkara kan menghalang. Mergo apa kok dikai tambah apa jenenge binador ila zati. Mergo kita tidak memandang perkara yang lain di luar konteks. Contohnya mau maknane wong apa jenenge ana zawal samsi dia kena khitab wujubu salat zuhri. Sebab adanya zawal khitabnya menjadi jatuh, ya kan? Karena ada sebab zawal. Tapi ono zawal dia gak kena khitab wujubu salat zuhur. Mergo ono maneh penghalang yang lain. Contohnya apa? Misalkan dia wedok. Nah, loh kalau gitu gak usah dibahas. Ini perkara yang lain. Maneh ini perkara yang lain. Berarti tetap sebenarnya ma yalzamu min wujudi al-wujud wala yalzamu min adam wala yalzamu min adami al-adam. Cuma karena dia ada konteks darurat, gawat darurat diurudin manin anyar terproporsi arti gak usah dibahas. Makanya di sini dikasih keterangan ila zati yang dibahas adalah yang terkait saja. Fa inna syariat maka sini syariat au takhallafu syartin utawa ketinggalan syarat. Wa zalika utan kunut mau iku layak dehu ora nyacat fi tasmiyati ing dalam ngarani perkara sababan ing sebab. Ya ana usni kelakuan launa dzori ladati ma'at inadir an mujibit takhalluf lakana wujudul muqtadiyatul wujud. Ya ana usni kelakuan launa dzoro lamun angan-angan sapa wong ila dzatihi itu launu diro lamun nang ila dzati maring dzati sebab ma'at inadir sertane mutus menganggap ma'at inadir sertane menganggap memutuskan pandangan atau pikiran an mujibit takhalluf saking perkara kang dadekake ngeri lakana moko yakti ana apa wujuduhu wujudi sabab iku muqtadiyan tan jalari nuntut li wujudi sabab mari wujudin perkara sing disebabi. Kalau bukatin nador, kalau kita tanpa memandang orang wedok iku khetagah ana ne so apa jadi zawal saksi wong wedok tetep kewajiban salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syari'ah fayalzamu min wujudi dhuhri fa inna syari'a maka syarat wa do'au sababan. Jadi keterangannya ini begini halaman kiri tapi matanya begini sak durunge. Fa inna syari'a wa do'au sababan min wujudi. Maknanya wajah sababan ja'alahu alamatan, yaitu syariat menjadikan itu sebagai tanda atas wajibnya sholat zuhur. Bukan sebab itu adalah al-mu'assir atau yang memberi pengaruh, memberi alasan atau apa gitu. Karena Ahlussunnah tidak mengatakan begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ai fi anna wujud hukum syar'in pakai fi admin ajam zawal ajabu jadi wujud ma'an apa qadim kita qad taqaddama hukm kita belum ta'al tajizat wa ta'al qadiri yang ajim wa tajizat lahinatin fahum hadis. Sekarang begini Cak, ada penjabaran yang lebih tambah lagi detail lagi. Pada saat saya mengatakan annal wujud hukmun syar'i, wajib adalah hukum syariat. Supaya saya membedakan dengan hukum akal maupun hukum adat. Bila betul. Fakaifa yang adimu bin i'adil zawal bin idal zaman wa yujadu biwujudi. Kalau saya katakan hukum syar'i, kenapa saya katakan sholat duhur atau wajibnya duhur menjadi tidak ada dengan tidak adanya zawalus syams dan menjadi ada dengan adanya zawalus syams. Loh, padahal tadi dulu saya katakan hukum syar'i itu khitabullah maknanya kalamu maknanya qadim. Kita betul. Loh, ini Cak, pembahasan ini kok udah dibalik temennya loh. Awal mau dulu sudah dikatakan annal hukma khitabullah al-muta'alliq. Sing dimaksud mah khitabullah qalamullah ai annahu qadimun. Tapi ta'alluqnya yang dia pilih di sini adalah ta'alluq tanjizi hadisnya. Ta'alluqnya adalah ta'alluqud dilalah saja. Karena ta'alluq dilalah maka boleh atau berkaitan dengan perkara yang hadis. Wa ta'alluq at-tanjizi yang agimu wa yatadajjal. Ta'alluq tanjizi itu adalah bisa muncul, bisa tidak muncul. Tadi saya waktu bahas irodah Nabi saya. Nah, bisa muncul, bisa tidak muncul. Lah karena perkara itu bisa muncul, bisa tidak muncul, maka hukumnya itu adalah menjadi hadis. Kalamullahnya qadim, tapi dilalatul hukminya annahu anna hada wajib, anna hada sunnah, anna hada haram, anna dilalatul hukminya itu adalah sesuatu yang muncul yaitu hadis. Walaya zamu qiyamul hawadits. Terus sama tidak bisa mengatakan oh berarti dzat Gusti Allah itu juga mencakup atau terdiri dari sesuatu yang anyar teko atau yang hadis. Tidak bisa. Ya anau minal idhofah karena itu adalah menyandarkan. Menyandarkan itu berarti bukan ada di sana. Kita menyandarkan hukume Gusti Allah sing dudukno bahwasanya iki perkara wajib, iki perkara sunnah, iki dadi sebab, iki dadi syarat, iki dadi tolak, iki dadi itu adalah menyandarkan, bukan orang kono. Al-anana laukun anal haqatin al-sifatun ikhbariyah la yalzamu min tajaddidah hudus musibah. Fanaqulu karena kita mengatakan sifat ikhbar la yalzamu tajaddidah hudus musibah. Jadi sifat iktibariyah, sifat yang sifatnya bayang-bayang ya begitu. Tidak memastikan layal zamu, tidak mengharuskan sesuatu yang bersifat datang dan pergi tadi itu, sifat iktibari tadi. Itu adalah datang dan perginya yang disifati. Contohnya kayak ini sama-sama barang hadis sajalah. Kalau Allah qadim disifati yang sifat iktibariyah yang datang dan pergi itu apa namanya? Lebih jauh jangkauan. Yang sama-sama barang hadis lebih mudah kan jangkauannya. Sampean misalkan sifat iktibariyahnya apa? Fulan
sifat iktibariyahnya adalah misalkan dia adalah sregep. Sifat iktibariyah yang lain dia royal, pemurah. Antara sregep, royal, pemurah ini iktibar karena kondisional sesuai dengan keadaan dia. Nek pas wae duit akeh royal, nek pas wae atine padan sregep, iktibar tidak yang sifatnya qaimah bizat. Beda dengan sifat yang qaimah bizat. Qaimah bizat itu apa? Contohnya bulan, dia putih, orangnya gemuk, atau apa lagi, tampan. Itu qaimah bizat. Gak iso moro-moro saiki putih ngene yang gonta ganti. Betul tak? Karena qaimah bizat itu namanya. Tapi kalau iktibariyah itu adalah datang dan pergi. Datang dan perginya royal, sregep, apa namanya itu datang dan perginya ini tidak mempengaruhi barang itu, orang fulan itu kudus atau kodimnya. Kalau ini sama-sama hadis jelas. Tapi ada sifat iktibariyah yang itu dinisbatkan, diidhofakan kepada Allah, yang itu tajaddud, timbul dan pergi, yaitu berupa apa? Berupa dilalatu khitabihi ta'ala, yang bisa kita pahami secara tadi itu, yang tidak terkait sama sekali mempengaruhi ini datang dan pergi ini kemudian menjadikan Allah itu datang dan pergi menjadi artificial. Allah tetap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu innama qulna wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'allimna ma